Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Afifa Manca dapat memandu dan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan di program kesayangan kita yaitu Berendo Ruang Seni dan Budaya. Hari ini kita mengusung tema yaitu seni menulis cerita anak, dan untuk itu tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dan mengerti mengenai cerita anak dan juga seorang penulis. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Helen Astria MPD. Halo Ibu. Halo Mbak Afifa, selamat sore. Sore, cantik sekali hari Terima ini. kasih sama sudah cantiknya hadir dengan Mbak tentunya. Afifa. Dan di sebelahnya juga kita sudah kehadiran Bapak M. Yusuf MPD. Halo Bapak. Halo Mbak Afifa. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai seni menulis cerita anak ya. Mungkin pertanyaan mendasar nih, kita harus tahu dulu cerita anak itu apa sih? Mulai dari Ibu Helen. Boleh ya, saya jawab duluan ya Boleh Pak dong. Yusuf ya. Jadi jika kita berbicara tentang cerita anak, tentu saja cerita anak adalah cerita yang khusus kita khususkan atau nantinya akan dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi jika banyak orang beranggapan bahwa cerita anak itu adalah sesuatu hal yang ringan atau mudah, ya ternyata setelah kita selami tidak sesederhana itu. Karena ketika kita berbicara sesuatu yang akan dikonsumsi untuk anak-anak, tentu ada banyak batasan, ada banyak ketentuan, ada banyak aturan yang harus kita patuhi, sehingga cerita anak yang kita hasilkan memang layak konsumsi untuk anak-anak. Seperti itu Mbak Afifa. Jadi banyak sekali halangan, bukan halangan juga sih, tapi kayak batasan-batasan Iya, yang harus betul. kita pikirkan ya, karena ini tujuannya untuk anak-anak dan Betul mendidik tentunya. sekali. Nah, kalau dari Bapak Yusuf sendiri nih mengenai seni menulis nih, sebagai seorang penulis sebenarnya apa sih seni menulis ini? Seni menulis itu tentu harus diawali dengan menyenangkan gitu kan. Kalau tidak ada unsur senang dalam seni itu tentu tidak akan menjadi sebuah hasil yang maksimal gitu kan. Jadi menulis cerita anak seninya di mana seninya ketika apa yang ada dalam pikiran kita transfer lewat tulisan yang bisa dinikmati oleh anak. Anak itu kan universal. Anak kita dengan anak orang lain, anak bangsa kita dengan anak bangsa lain itu kan pasti berbeda. Beda budaya, beda latar belakang. Nah, jadi bagaimana kita seorang penulis itu menyikapi bahwa ide yang ada, yang akan kita sampaikan itu bisa merangkul semua anak gitu. Jadi sehingga cerita yang kita buat itu menjadi menarik, menjadi disukai bahkan oleh anak-anak yang sudah tua sekalipun. Jadi ketika anak itu kan berkembang ya. Jadi ketika dia anak-anak menikmati cerita itu, nanti dia anak-anak ketika dia punya anak terus anak itu bisa menikmati buku itu lagi. Jadi seninya tuh di situ. Jadi seorang penulis buku cerita anak harus memahami atau mempunyai seni itu gitu. Benar sekali. Jadi punya tantangan tersendiri ya betul antara sekali. membuat cerita biasa nih untuk orang-orang yang dewasa dan juga anak-anak ini punya perbedaan. Nah, tapi kalau dari Ibu sendiri nih, apa sih yang menarik dari cerita anak ini? Kenapa lebih tertarik nih mengenai cerita anak dibandingkan mungkin cerita orang dewasa atau mungkin seperti romansa dan sebagainya? Oke, jika ditanya tentang mengapa lebih tertarik untuk menulis cerita anak, mungkin satu sisi memang kita orang tua ya Pak Yusuf ya. Jadi kita orang tua, kita merasa memiliki kewajiban untuk menyediakan bacaan yang berkualitas untuk tidak hanya untuk anak-anak kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu, juga untuk anak-anak se-Indonesia. Jika memang memungkinkan nanti kita bisa menerjemahkan cerita tersebut ke bahasa asing sehingga juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi Mbak Afifa, muatan dari cerita anak itu sendiri kan tidak hanya sekedar cerita ringan yang hanya sekedar sekali lewat bisa dibaca oleh anak-anak. Tentunya ada unsur-unsur tertentu yang harus kita muat dalam cerita tersebut. Seperti jika saya boleh memberi contoh di Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu pada tahun ini kita membuat cerita yang mengandung unsur STEM.
science, teknologi, art, dan mathematics. Jadi dalam cerita yang sesederhana itu tidak hanya kita memberikan muatan tentang kearifan lokal yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi kita juga memuat unsur ilmu pengetahuannya, kemudian seninya, matematikanya, teknologinya melalui cerita yang sederhana tadi. Kita tidak mungkin memberikan satu cerita berjumlah 100 halaman sekali duduk untuk anak-anak sekali baca. Anak-anak yang umurnya sama saja, sekitar 7, 8, 9 itu mungkin konsumsi buku mereka tidak sama. Ada anak-anak yang sudah bisa melahap buku untuk pembaca B3 atau yang sudah pembaca yang mahir. Kemudian ada anak-anak ternyata di umur yang 7 sampai 9 tahun masih harus membaca, masih masuk ke dalam kategori membaca dini. Jadi disitulah jika ditanya apa seninya menjadi seorang penulis cerita anak, ketika kita harus menyesuaikan antara ide yang kita miliki, kemudian muatan-muatan yang ingin kita masukkan atau kita muat ke dalam cerita yang kita akan buat, kemudian bagaimana kita mengemas muatan-muatan tersebut menjadi sebuah cerita yang sederhana, yang mudah diserap oleh anak-anak, tapi juga tetap memberikan sebuah pelajaran sendiri kepada anak-anak itu, Mbak. Jadi seninya di sana. Ketika kita harus mengemas ya, kita kan dengan kemampuan berbahasa kita sekarang, saya rasa ketika disuruh membuat novel, kita langsung curhat ya Mbak. Benar ya. sekali. Ya, kita bisa nulis berhalaman-halaman cerita. Ketika kita sedang menulis tentang cerita anak, tentunya kita tidak bisa terlalu panjang, ada batasannya. Anak kecil punya batasan sendiri ketika membaca, tidak mungkin mereka langsung 30-40 halaman sekali baca. Kemudian, jadi kalau ditanya tantangannya lebih ke sana Mbak, ketika kita harus mengemas itu menjadi sesuatu yang sederhana, tapi mengesankan sesuatu kepada anak-anak yang membaca nantinya. Benar sekali, apalagi anak-anak ya, lagi menonton aja mungkin tidak semua film itu bisa diserap, apalagi buku. Buku ini kan kita harus meresapi kata per kata ya. Kita yang dewasa aja nih yang memang harus membacanya dengan baik, apalagi anak-anak yang mungkin membacanya masih terbata-bata, itu juga tantangan banget ya untuk kita. Nah tapi kalau dari Bapak Yusuf sendiri nih melihat apa sih mungkin apakah ada perbedaan nih antara cerita anak dan juga dongeng, seperti apa nih? Ya, cerita anak itu tentu lebih realistis ya. Kalau cerita anak lebih realistis, tetapi yang membedakan dengan cerita lain itu adalah jumlah kosakata, jumlah kalimat, terus muatan narasi, itu batasan-batasan yang harus dipahami oleh seorang penulis cerita anak. Tetapi kalau dongeng itu lebih universal, karena dongeng itu pasti muatan cerita yang sudah umum, dan anak-anak yang bukan dibatasi anak-anak juga tidak, siapa aja bisa membaca dongeng. Yang jelas ketika bicara dongeng tentu orang yang membaca dongeng sudah paham dengan cerita, jadi tingkat membacanya sudah mahir. Nah beda dengan cerita anak-anak, jadi sangat berbeda antara cerita anak dengan dongeng, walaupun konsepnya, idenya, gagasan dan pesan yang ingin disampaikan dalam ceritanya sama. Misalnya cerita Putri Gading Cempaka itu kan dongeng kita yang punya di Bengkulu. Nah ketika dongeng Putri Gading Cempaka dijadikan cerita anak, itu tentu harus ada batasan huruf, batasan kata, batasan kalimat dalam satu halaman itu, sehingga anak-anak itu tidak merasa berat begitu dalam membaca teks tersebut atau membaca naskah tersebut, walaupun isinya sama-sama dongeng atau sama unsur yang sama begitu. Benar, lebih dipermudah aja ya. Iya, lebih dipermudah. Karena takutnya mereka membaca aja tapi mereka tidak meresapi ini apa arti dari buku ini dan tujuannya tentunya. Baik, ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.